Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemaparan pembukaan cabang Bank Syariah di daerah Pangandaran di hadapan Direksi BPRS Al-Masum. Penjelasannya adalah outline yang pertama, definisi dasar hukum dan bentuk hukum BPR. Yang kedua, jumlah dan lokasi. Yang ketiga, kegiatan dan larangan. Yang keempat, beberapa ketentuan BPR. A. Kepemilikan kepermodalan. C. Kepengurusan. D. Fit and proper test. Yang kelima, pendirian. Yang keenam, pengawasan. Definisi dasar hukum dan bentuk hukum. BPR Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Bentuk-bentuk hukum BPR. Yang pertama, perseroan terbatas PT. Yang kedua, perusahaan daerah PD. Yang ketiga, koperasi. Kegiatan usaha BPR: memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, menetapkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha BPR: melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin BI, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan pada huruf A di atas. Berdasarkan produk BPR, simpanan pihak kegiatan kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Inovasi-inovasi baru pada tabungan haji, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi dan sebagainya. Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemilik deposito tersebut dengan bank yang bersangkutan. Kredit, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit BPR, kredit modal kerja KMK, kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu pada umumnya 1 tahun. Kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan barang modal seperti pembangunan gedung investasi, perkebunan, dan sebagainya dengan jangka waktu di atas 1 tahun. Kredit konsumsi, kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi antara lain kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, KPR, sebagainya dengan jasa dengan waktu bervariasi. Penghimpunan dana BPR. Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan sumber dana yang diperoleh bank. Dana pihak ketiga BPR terdiri dari deposito berjangka dan tabungan, dana bank dan bank lain. Dana bank atau modal bank berasal dari para pemegang. Fungsi modal adalah di samping untuk mengembangkan usaha, juga dimaksudkan untuk menutup resiko yang kemungkinan terjadi. Dana bank lain pada umumnya bersifat pelengkap. Dana tersebut digunakan antara lain untuk melancarkan likuiditas atau mengembangkan usaha.
Pendirian BPR. Dasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI Tahun 2006, tanggal 8 November 2006, tentang Bank Perkreditan Rakyat. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia yang di seluruh pemiliknya WNI, Pemda, atau dua pihak lebih sebagai tersebut di atas. Tata cara pendiri BPR. Aspek utama persyaratan pendirian BPR. Yang pertama, terpenuhnya persyaratan pemodal. Yang kedua, diterima studi kelayakan. Yang ketiga, kelulusan calon pengurus dan pemegang saham pengendali berdasarkan fit and proper test. Tata cara pendirian BPR. Persyaratan modal. Yang pertama, nomor 1, Rp 5 miliar. Jumlah modal di setor yang pertama 5 miliar, daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang kedua 2 miliar, wilayah ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang ketiga 1 miliar, wilayah ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah 1 dan 2. Yang keempat 500 juta, wilayah di luar wilayah 1 dan 2, 3. BPR yang berbentuk hukum koperasi, modal di setornya berupa simpanan, pokok simpanan wajib, dan hibah. Diatur Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian. Minimal 50% dari modal di setor wajib digunakan untuk modal kerja. Tata cara pendiri BPR. Sumber permodalan dan perubahan modal. Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang. Yang pertama, berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam berbentuk apapun dari bank dan ataupun pihak lain kecuali dari APBD. Yang kedua, berasal dari tujuan pencucian uang. Yang ketiga, tata cara pendirian BPR. Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, persetujuan prinsip. Yang kedua, izin usaha. Pemohon persetujuan prinsip. Yang pertama, rancangan akte pendirian badan hukum. Yang kedua, data kepemilikan. Yang ketiga, daftar calon anggota direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, rencana struktur organisasi dan jumlah personalia. Yang keenam, analisa atau potensi kelayakan pendirian BPR. Yang ketujuh, rencana sistem dan produk kerja. Yang kedelapan, bukti setor modal paling sedikit 30% dari modal di setor. Yang kedelapan, surat pernyataan dari calon pemegang saham jika berbentuk PT atau PD atau calon anggota jika berbentuk koperasi. Persetujuan atau penolakan di atas pemohon persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 hari sejak dokumen lengkap. Pembelian izin dilakukan dalam 2 tahap. Persetujuan prinsip, izin usaha. Rancangan akta pendirian memuat yang pertama nama dan tempat kedudukan, yang kedua kegiatan usaha sebagai BPR, yang ketiga pemodal dan kepemilikan, yang keempat wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan anggota direksi dan komisaris. Tata cara pendirian BPR di pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap. Persetujuan, izin usaha. Persetujuan atau penolakan IP. Kelengkapan dan kebenaran dokumen checklist pemohon persetujuan prinsip. Penilaian kemampuan dan kepatuhan pemegang saham, pengendali calon anggota direksi dan calon komisaris mengacu pada pedoman fit and proper test. Yang ketiga, menilai terhadap analisa atau potensi kelayakan pendirian BPR. Pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi pada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendiri BPR.
Analis potensi kelayakan pendiri BPR mengacu kepada SE Bank Indonesia 8 nomor 8 strip 31 DP BPR mengacu pada tanggal 12/2006 sekurang-kurangnya memuat analis potensi. Yang pertama demografi, yang kedua ekonomi wilayah, ketiga jumlah dan pertumbuhan kelembagaan, yang keempat data perbankan, yang kelima data lembaga keuangan mikro. Analisis kelayakan, yang pertama penetapan lokasi, yang kedua sasaran pasar yang jelas, yang ketiga proyeksi keuangan, yang keempat perencanaan SDM, yang kelima persiapan sistem dan produksi. Penilaian kelayakan pendirian BPR. Studi kelayakan sangat diperlukan oleh sebagai kalangan, terutama bagi para investor selaku pemrakarsa kegiatan usaha, bank sebagai kreditur, instansi pemerintah sebagai regulator. Kepentingan investor dalam rangka mengetahui tingkat keuntungan dari investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui sumber dan penyaluran dana, tingkat keamanan kredit yang diberikan, dan menitik beratkan manfaat dari investasi tersebut bagi peningkatan perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, dan lain-lain. Dunia usaha dihadapkan pada kondisi akan datang yang dipenuhi ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan tertentu, sehingga pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil suatu kajian studi kelayakan yang telah diuji validitasnya berdasarkan hasil penelitian yang direkomendasikan layak, dapat diterima, dan menguntungkan. Penilaian studi kelayakan pendirian BPR. Secara umum, studi kelayakan digolongkan menjadi dua bagian yang didasarkan pada, yang pertama, studi kelayakan yang berorientasi laba, yang hasil studinya menitik beratkan pada keuntungan, profit oriented. Studi kelayakan yang berorientasi pada social not pending, yang menitik beratkan pada suatu proyek yang bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis, tetapi memiliki dampak sosial yang positif. Penilaian studi kelayakan pendirian BPR. Studi kelayakan yang terkait dengan pendirian BPR harus merupakan hasil penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek demografi, pertumbuhan ekonomi, wilayah, potensi, dana dan kredit, dan pemasarannya, pertambah kelembagaan, aspek teknis dan teknologinya, aspek keuangan, permodalan, aspek manajemen dan sumber daya manusianya, yang menggambarkan kondisi saat ini dan mengenai masa depan bisnis usaha yang akan dijalankan. Hasil studi kelayakan akan digunakan sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan apakah suatu proyek, kegiatan usaha, BPR atau rencana bisnis layak atau tidak untuk dijalankan dengan menguntungkan prospek secara menerus dan senantiasa berada di dalam jalur yang benar. Manfaat yang diharapkan dengan penilaian kelayakan pendirian BPR. Yang pertama, pendirian pendirian BPR yang lebih selektif, sehingga dapat meminimalkan permasalahan likuiditas BPR. Yang kedua, penyebaran BPR dapat lebih baik karena mengetahui kondisi ekonomi dan non-ekonomi di mana BPR dapat didirikan. Jumlah BPR yang berdiri dapat dikendalikan dengan sehingga diperoleh tingkat persaingan yang lebih baik. Kemampuan berkembang secara sehat dan wajar akan semakin baik. Pengawasan BPR dilakukan oleh BI melakukan dua cara. Yang pertama, pengawasan on-site. Yang kedua, pengawasan off-site, melakukan laporan bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Baik, segitu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.